Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan rapat, agenda acara untuk rapat umum pemegang saham tahunan selanjutnya disebut RUPST ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity at the charge yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. 3. Penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota direksi perseroan. 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sebelum kita membahas agenda rapat, marilah terlebih dahulu kita mendengar penyampaian dari notaris mengenai quorum rapat. Setelah dilakukan perhitungan dan dicocokkan dengan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan di-store oleh para pemegang saham ke dalam perseroan sampai dengan waktu diadakannya rapat adalah sebanyak 3.554.445.700 saham. Bahwa jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat adalah berjumlah 732.833.200 saham atau kurang lebih 20,62%. Bahwa jumlah saham yang telah hadir dan diwakili dalam rapat berjumlah 2.221.612.500 saham atau mewakili 79,38%. Sehingga untuk itu sesuai dengan anggaran dasar perseroan, rapat ini telah mencapai quorum dan karenanya rapat ini adalah sah dan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Kita memang sekarang ini memang walaupun tantangan yang cukup banyak ya, dari Eropa, dari perang dagang juga termasuk salah satu poin yang mengakibatkan kita berat saat ini. Namun kita optimis dengan susunan strategik bisnis kita ini, kita akan banyak bekerja sama dengan beberapa pihak. Kita sudah tanda tangan kemarin di Januari 2020 dengan PT KRI ya, PT KRI di energi terbarukan, dan kita perseroan mudah-mudahan bisa mendapatkan profit dari sana. Juga perseroan juga memikirkan bagaimana meningkatkan kinerja kita ke depan, bukan hanya 2020 namun seterusnya kita akan
mengembangkan banyak hal, baik dari sisi hulunya maupun hilirnya. Kita akan tentunya seperti yang disampaikan, kita akan refinery ini kan kita baru jalan dan kita akan ekspor kemarin ke Malaysia dan seterusnya akan kita kembangkan, kita ekspor ke negara-negara Pakistan, India, China yang sekarang ini lagi permintaannya, demand-nya baru 1-2 bulan ini baru meningkat tajam dan kita harapkan peningkatan ini mendorong kita, memberikan kita semangat untuk lebih memikirkan potensi-potensi yang kita ada. Kita sebenarnya dari hulu sampai hilir sudah hampir lengkap lah, sampai di logistik kaki timbun sudah kita ada, namun tidak tertutup kemungkinan kalau kita ini kinerja mungkin baik di tahun ini atau tahun depan, kita akan segera membangun polychemical, biodiesel yang sekarang ini lagi dikembangkan, dan saya yakin, kita direksi juga yakin bahwasanya pemerintah akan mendukung habis-habisan sawit kita ini. Potensi sangat besar sekali. Kita sudah susun 5 tahun ke depan apa yang mau kita kerjakan, termasuk juga pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar 3.554.445.700 rupiah dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen secara tunai sebesar Rp1 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.